Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Tayyib, al-an nadrusu ilm as-sarfi. Walhamdulillah تكلمنا عن تعريف الصرف وما يتعلق بالصرف. طيب، وفي الأسبوع الماضي تكلمنا عن أقسام الفعل. طيب، أقسام الفعل 7. Pembagian isim terbagi atas 7. الآن ننتقل إلى الرقم الأول أو قسم الأول. Sekarang kita akan belajar tentang fi'il dari segi waktu. Al-fi'lu min haythu zamanihi, ya fi'il dari segi waktunya terbagi atas 3, yakni fi'il madhi, mudhari, wa fi'il al-amr. Fi'il madhi adalah kata kerja atau fi'il dari masa lampau, mudhari yang sekarang dan akan datang, sama al-fi'l al-amr yakni kata baik. Ma makna fi'l al-madhi? Definisi dari kata kerja bentuk lampau yaitu kata kerja yang menunjukkan peristiwa atau kejadian sebelum masa berbicara. Kita sebut dengan zaman madhi atau hukum asal dari fi'il madhi ini adalah mabni ala fathah. Harokat akhir fi'il madhi adalah fathah. Di sini disebutkan mabni atau paten tetap, ya, harokatnya tidak berubah karena anil. Adapun anatomi perubahan, ya, fi'il madhi mabni ala fathah, dia berharokat fathah di akhirnya. Contohnya huwa nasar, dia nasarat. Jadi harokat terakhirnya pada huruf ra, dia adalah fathah. Kemudian yang kedua mabni ala sukun, yakni harokat akhirnya berubah sukun ketika ia bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik. Misalnya anta nasarta, ana nasartu, nahnu nasarna. Baik, kaidah dhamir rafa mutaharrik di sini ya karena dia bertemu dengan huruf ta. Demikian halnya huruf na dan huruf nun. Ya, maka huruf ra yang tadinya fathah berubah menjadi sukun. Bisa kita sebut dengan mabni ala sukun. Ini yang menyebabkan huruf terakhir fi'il madhi disukunkan sebagai penyesuaian ya kata dari nasor, nasara. Jadi nasorta, nasortu, nasorna, atau nasarna. Baik, al-fi'l al-madhi di sini juga kita beri contoh di mana fi'il ya atau kata ganti al-ism itu terbagi atas 3. Isim ghaib yaitu orang ketiga, isim lil mukhatab yakni kata ganti kedua, ismul lil mutakallim kata ganti pertama. Bagaimana kemudian kita bisa meletakkan fi'il madhi ini kepada 3 isim dhamir atau isim kata ganti. Baik, yang pertama al-fi'l lil ghaib pada dhamir ghaib yaitu huwa nasara, huma nasara, hum nasaru, hiya nasarat, hunna nasarna. Adapun untuk fi'il mukhatab dua, anta nasorta, anti nasorti. Untuk mutakallim ana nasortu, nahnu nasarna. Di sini kita bisa melihat ya, perubahan harokat fathah ya, pada dhamir untuk kata ganti ketiga. Dia harokatnya fathah mabni alal fathah. Jadi tidak berubah harokatnya dari ya harokat
harokat fathah. Kemudian untuk mukhatab dan mutakallim, ya, harokat ya sukun itu mabni ya pada kata anta nasorta, anti nasortu, anti nasorti. Demikian halnya pada al-mutakallim, ana nasortu, nahnu nasorna. Jadi hukum yang terdapat pada pada fi'il al-madhi di sini ada dua, harokat mabni bil fathah wa mabni ala sukun. Baik. Sekarang kita berpindah pada fi'il yang kedua, yaitu al-fi'lul mudhari. Fi'lul mudhari definisinya di sini adalah kata kerja yang menunjukkan peristiwa pada saat berbicara ya atau setelahnya. Contohnya ya di sini untuk mustakbalnya atau yang sementara berbicara, contohnya yasna'u. Huwa yasna'u, bermakna dia sedang membuat. Atau contoh yang selanjutnya yansuru, bermakna dia sedang menolong atau dia menolong. Baik. Kemudian yang kedua, gramatikal dari fi'il mudhari ini mu'rab. Mu'rab di sini berarti harokatnya ya pada huruf terakhir bisa berubah. Ya, harokat terakhir bersifat dinamis atau mu'rab ya mengikuti amil. Di sini ada tiga harokat ya. Yang pertama rafa, kemudian yang kedua nasab, kemudian yang ketiga jazam. Mu'rabnya ketika dia dhamma ya, harokat yang pertamanya ya, harokatnya itu dhamma. Kemudian ketika dia nasab dia akan berharokat fathah. Itu ketika ya setelahnya masuk huruf adatin nasbi atau huruf-huruf yang menyebabkan ya fi'il tersebut menjadi mu'rab. Kemudian sukun ya, jazam itu sukun ya karena ya sebelumnya didahului oleh huruf lam dengan la an-nahiyah. Baik, al-fi'lul mudhari. Yang pertama, rumus huruf mudhari, yaitu ditambahkan pada awal kalimat kata kerja fi'lul mudhari ini adalah huruf alif, nun, ya, wata menjadi ana itu. Baik. Misalnya ketika didahului oleh alif yaitu pada domir ana mutakallim, ana asna'u ya. Kemudian yang kedua nun ya untuk mutakallim ma'al ghair. Taib awal jama'ah nahnu nasna'u. Untuk harful mudhara'ah yang selanjutnya adalah ya untuk al-ghaib. Misal huwa yasna'u. Kemudian ta untuk mukhatab dan ghaibah itu adalah anta tasna'u au hiya tasna'u. Baik. Yang kedua, fenomena illah atau i'lal yang menghilangkan huruf atau penyakit, yaitu contohnya wa'ada berubah menjadi ya'idu ya, jadi huruf waw yang terdapat pada kata wa'ada ya sebagai huruf illah dihilangkan saat bertemu harokat tertentu menghasilkan bentuk yang lebih ringan dan secara fonetis. Sekarang kita lanjutkan pada fi'lul amri. Definisi dari fi'il amr yaitu diturunkan dari fi'il
mudhari yang dijazamkan untuk pihak kedua atau mukhatab. Jadi fi'lul amr ini hanya berlaku untuk domir mukhatab dan domir mukhatab saja. Adapun lil ghaib wa mutakallim itu tidak diberlakukan fi'il amr. Ya. Baik. Algoritma generatif dalam 5 tahap. Yang pertama adalah dekonstruksi, yaitu membuang huruf mudhara'ah ya menjadi misalnya tansuru, maka dihapuskan huruf mudhara'ahnya menjadi sur. Nanti kita akan menambahkan identifikasi krisis fonetisnya, itu tidak boleh memulai kata atau kalimat dalam bahasa Arab dalam keadaan diawali dengan harokat sukun, sehingga injeksi hamzah wasal itu ditambahkan padanya. Hukum harokat hamzah atau dhammah kemudian disematkan kepadanya. Ya, adapun kasrah ya disematkan pada kasrah pada harokat fathah dengan kasrah. Kemudian jazamnya ya sukunkan huruf terakhirnya. Jadi setiap huruf fi'il amar itu akan disukunkan huruf terakhirnya. Diawali dengan menghapus huruf mudhara'nya, kemudian menambahkan alif wasal di awal kalimatnya, di mana ketika ainul fi'ilnya adalah doma maka harokat alifnya itu menjadi doma, adapun alifnya kasrah ketika ainul fi'ilnya fathah dan kasrah. Selanjutnya fi'lul amr, algoritma generatif dari fi'il amr, yaitu membuang huruf mudhara'ah dari fi'il mudhari bentuk mukhatab. Contohnya tansuru unsur ya. Jadi huruf tahnya itu dibuang dan kemudian menyisakan inti katanya, yaitu na, sod dengan ro. Kemudian identifikasi krisis fonetis, kaidah Arab melarang kata dimulai dengan huruf bersukun atau mati. Hasil dekonstruksinya adalah sur, tidak dapat diucapkan karena diawali sukun, maka diperlukan solusi fonetis. Baik, tahap selanjutnya adalah yang ketiga, injeksi hamzatul wasal. Ya, sebagaimana yang sudah disebutkan tadi, ya. Ya, jadi ditambahkan ya sehingga ketika dia dhamma ya ainul fi'ilnya, maka ya hamzatul wasalnya berharokat ya dhamma. Demikian dengan ya fathah dan kasrah, maka alifnya menjadi kasrah. Baik, adapun taskin ya tahap jazamnya sukunkan huruf akhir fi'il sebagai finalisasi bentuk amar. Ini adalah tahap penentu. Huruf akhir yang semulanya berharokat menjadi sukun atau mati. Contohnya unsur dari fi'il mudhari dan suruh. Idrib ya dari kata fi'il mudhari tadribu. Iftah dari kata taftahu. فسقامي تعبتني يا ربي الرحيم. Integrasi transdisipliner ya. Di sini kita bisa melihat integrasi sains ya dalam perubahan atau pembagian fi'il dari segi
kata kerja bentuk lampau, kata kerja sekarang, ya, atau mustakbal, dan kata kerja amar. Dalam integrasi sains, ya, hukum termodinamika dan konservasi hurufnya di sini menunjukkan energi tidak hilang, ya, akar kata literasi selalu terjaga. Kata bayak tubuh uktub, maka huruf K, Ta, dan Ba itu tetap ada dalam setiap bentuk perubahan fi'il. Kemudian integrasi beragama, interaksi agama, fi'il madhi bisa kita temukan dari kata qada dan qadar, di mana qada itu, ya, yang menunjukkan, ya, pada sesuatu yang bentuk madhi, ya, yang telah lampau. Baik. Kemudian yang qadar adalah yang belum terjadi. Baik. Kemudian bentuk, ya, atau mabni pada fi'il mudhari, ya, adalah ikhtiar, ya, bagi manusia. Ya, adapun mu'rab atau dinamis dari harokatnya, di sini kita bisa melihat fi'il amr itu, ya, dalam hukum, ya, syariat, ya, ketika fi'il amr itu maka kuat, ya, perintahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun integrasi PKM, ya, tasrif sebagai sosial generik, kemudian ini generiknya adalah satu potensi akar kata yang menghasilkan banyak bentuk operasional untuk kebutuhan masyarakat. Jadi kita bisa melihat tasrif, ya, atau transformasi sosial yang ada dalam fi'il dari segi waktu, yaitu kata nasara, yansuru, dan khulasah dari, ya, pelajaran kita hari ini adalah, ya, bahwa fi'il madhi, ya, atau masa lalu qada itu mabni ala fathi dan mabni ala konservasi materi adalah, ya, atau contohnya adalah nasr. Kemudian adapun fi'il mudhari atau masa kini ikhtiyari, ya, ditambahkan huruf ana itu di awal kalimat sehingga menjadikannya berubah, ya, terkadang berubah di harokat terakhir akhir kalimat disebabkan adanya penambahan huruf yang termasuk dalam kalimat ana itu. Kemudian fi'il amr, ya, kata perintah, ya, atau secara syariat itu ada bentukannya dengan mengamputasi huruf mudhara'ahnya dan kemudian menambahkan alif atau hamzatul wasal dan mensukunkan harokat, ya, harokat terakhirnya. Baik, itu saja pelajaran kita hari ini, semoga bisa dipahami. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullahu khairan.